penalti oleh Romeni, koreografi raksasa Gatotkaca, dan pengakuan dari IFC, FIFA, hingga Presiden RI Prabowo Subianto. Tembok Cina roboh di JBK. Oleh Romeni menentukan Gatotkaca mengguncang dunia. Langit Jakarta malam itu seolah bersatu dengan semangat rakyat. Ratusan ribu pasang mata tak berkedip menyaksikan duel hidup mati antara Timnas Indonesia melawan raksasa Asia, Cina, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno. JBK. Disinilah sebuah sejarah ditorehkan. Indonesia menang 1-0 atas Cina lewat gol penalti oleh Romeni di menit ke-4. Setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan secara kontroversial di kotak terlarang. Namun malam itu bukan hanya milik Romeni, bukan hanya tentang 3 poin krusial. Malam itu adalah panggung megah bagi rakyat Indonesia untuk menunjukkan pada dunia. Ini tanah Garuda, dan tembok setebal apapun bisa runtuh oleh satu tekad bernama persatuan. Malam magis di GBK, dari takbir ke tendangan penalti. Suasana GBK sejak sore sudah dipenuhi gelombang manusia. Dari pelosok negeri, dari Sabang hingga Merauke, supporter hadir lengkap dengan atribut merah putih. Beberapa mengenakan kostum Gatotkaca, tokoh pewayangan yang identik dengan kekuatan, kesaktian, dan keberanian. Lantunan takbir, tahmid, dan tahlil sempat menggema sebelum laga dimulai, menandai bahwa ini bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ini peperangan sakral yang berlangsung di malam Idul Adha. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto duduk berdampingan dengan perwakilan FIFA dan AFC. Dari tribun VIP, ia menyaksikan langsung bagaimana tim asuhan Patrick Kluivert tampil penuh determinasi sejak peluit awal dibunyikan. Pada menit ke-44, Ricky Kambuaya menggiring bola menyusuri sisi kiri lapangan, menusuk ke kotak penalti sebelum dijegal secara keras oleh bek tengah Cina, Li Ang. Wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin, tanpa ragu menunjuk titik putih. Oleh Romeni, striker naturalisasi yang baru sebulan lalu memeluk bendera merah putih sebagai tanah airnya, mengambil alih tanggung jawab. Dengan penuh ketenangan, ia menatap bola, menarik napas panjang, dan melepaskan tendangan ke sisi kanan gawang. Kiper Cina melompat ke arah berlawanan. JBK meledak. Indonesia unggul 1-0. Koreografi Gatotkaca menghancurkan tembok Cina. Momen yang menggetarkan dunia. Namun bukan hanya gol yang menjadi buah bibir. Saat jeda pertandingan, Tribun Utara dan Selatan GBK menyatu menyuguhkan sebuah koreografi raksasa yang langsung menjadi viral secara global. Koreografi tersebut menggambarkan Gatotkaca, lengkap dengan mahkota, otot baja, dan senjata sakti, menghantam tembok besar Cina hingga retak dan roboh. Di latar belakang terpampang tulisan, Garuda tak pernah takut tembok. Suasana hening selama 3 detik, sebelum kemudian stadion bergemuruh oleh sorakan, pekikan, dan air mata haru. Perwakilan IFC, Chan Weng Choi dari Malaysia, menyebut koreografi tersebut sebagai salah satu bentuk ekspresi kultural paling megah dalam sejarah sepak bola Asia. Sementara anggota Komite Kompetisi FIFA, Pierre Lecomte dari Prancis, bahkan menyatakan secara langsung kepada media, "Kami belum pernah menyaksikan koreografi sebesar, sekreatif, dan seberani ini. Ini lebih dari sepak bola. Ini seni, ini perlawanan, ini sejarah." Presiden Prabowo yang semula duduk tenang, berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Kamera stasiun televisi dari Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Brasil segera mengarah pada ekspresi haru Prabowo yang sesekali terlihat meneteskan air mata. Dunia menoleh ke Indonesia bisa jadi magnet global. Pasca kemenangan, media sosial meledak. Tagar Gatotkaca Fest Tembok menduduki puncak trending topik Twitter di 32 negara. CNN International, BBC Sport, ESPN, hingga Al Jazeera menayangkan ulang momen penalti oleh Romeni dan koreografi spektakuler Gatotkaca. Ribuan stasiun TV dari kawasan Balkan hingga Amerika Latin secara serentak membeli hak siar tayangan ulang laga ini demi memenuhi permintaan penonton. Jurnalis olahraga dari Sky Sports, Alan Shearer, yang turut menyaksikan langsung pertandingan di GBK menyatakan, "Saya sudah meliput laga Liga Champions, Piala Dunia, dan Copa America. Tapi malam ini di Jakarta, saya menyaksikan pertandingan sepak bola yang paling emosional sepanjang hidup saya." Media dari Cina sendiri mengakui keunggulan Indonesia. Portal Sina Sports menulis dengan nada getir, "Tembok pertahanan kami runtuh bukan oleh kekuatan fisik, tapi oleh kekuatan hati dan semangat stadion." Netizen Tiongkok pun membanjiri media sosial dengan ucapan selamat, walau beberapa juga mengkritik kinerja tim dan pelatih.
Dari warung sampai istana, euforia merata. Kemenangan ini disambut dengan gegap gempita dari rakyat. Di kampung-kampung, di warung kopi, hingga di Istana Negara, warga tumpah ruah dalam selebrasi. Gubernur DKI Jakarta bahkan mengumumkan hari berikutnya sebagai hari libur kemenangan Garuda. Para santri di pesantren-pesantren menggelar doa syukur dan pembacaan selawat atas kemenangan tersebut. Sementara masjid-masjid di seluruh Nusantara mengumandangkan takbir kemenangan sebagai bagian dari perayaan Idul Adha dan prestasi nasional. Ribuan supporter yang datang dari Palestina, Malaysia, Filipina, Belanda, hingga Jerman ikut larut dalam euforia. Seorang supporter asal Gaza menyatakan, "Kami tak hanya mendukung Indonesia karena sepak bolanya, tapi karena kalian mewakili harapan dan perlawanan." Kemenangan strategis dan simbolis. Jalan ke Piala Dunia semakin terbuka. Dari sisi klasemen, kemenangan ini sangat menentukan. Dengan tambahan 3 poin, Indonesia semakin dekat untuk lolos ke ronde berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert memuji mentalitas para pemain dan supporter. "Saya pernah bermain di Camp Nou, di Piala Dunia, tapi atmosfer di GBK malam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan," ucapnya di ruang konferensi pers. Gol Ole adalah hasil dari kerja keras semua pemain, tapi kemenangan ini milik seluruh rakyat Indonesia. Jay Idzes, kapten tim, menyebut koreografi Gatotkaca sebagai bahan bakar mental yang membakar semangat di lapangan. "Kami merasa tak sendiri. Kami merasa didorong oleh 2,50 juta jiwa di balik tribun itu," ujarnya. FIFA nobatkan GBK dan supporter Indonesia sebagai yang terbaik. Pagi setelah laga, situs resmi FIFA merilis pernyataan resmi yang menyatakan bahwa atmosfer dan koreografi yang tercipta di GBK saat laga Indonesia vs China akan masuk dalam nominasi FIFA Best Matchday Experience 2025. Mereka menyebut Indonesia sebagai benchmark baru dalam hal fan engagement dan ekspresi budaya di stadion sepak bola. "Kami belum pernah mencatatkan stadion dengan tingkat koordinasi, kedisiplinan, dan kreativitas seperti GBK malam itu. Ini adalah babak baru bagi Asia. Ini adalah ledakan budaya," tulis pernyataan resmi FIFA. FIFA, Indonesia mendapatkan tambahan 11,8 poin, yang membuat posisi skuad Garuda melesat dari peringkat 123 ke 112 dunia. Lonjakan ini sekaligus menyalip 6 negara sekaligus, termasuk tetangga dekat, yang belakangan sering menyindir keberhasilan sepak bola Indonesia. Malaysia. Ironisnya, saat timnas Indonesia bersorak merayakan kemenangan di bawah sorotan kembang api GBK dan lantunan takbir Idul Adha, Malaysia justru terpuruk. Dalam laga uji coba internasional kontra Cape Verde, Malaysia dipermalukan dengan skor telak 0-3, yang membuat mereka kehilangan banyak poin dan lompatan besar. Garuda kemenangan atas China merupakan buah dari kerja keras total skuad asuh Haifuan yang kini semakin padu dan matang. Malaysia meradang dan tertinggal. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di negeri jiran. Media dan supporter Malaysia dilanda kepanikan usai kekalahan dari tim Afrika, Cape Verde. Kritik tajam diarahkan ke arah pelatih dan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang dinilai tidak punya visi jangka panjang seperti PSSI yang kini tengah menikmati masa emas reformasi sepak bola nasional. Bukan hanya soal hasil laga, tetapi juga dari segi atmosfer dan ekosistem sepak bola. Sementara Indonesia dikelilingi euforia supporter dari Asia hingga Timur Tengah yang memadati GBK dan menjadi viral secara global, Malaysia justru disorot karena stadion setengah kosong dan minim gairah pendukung saat berlaga di kandang sendiri. Saif Salih, Malaysia harus belajar ke Indonesia. Legenda sepak bola Malaysia, Saif Salih, yang kini menjadi komentator dan pengamat sepak bola Asia Tenggara, angkat bicara tegas usai melihat perkembangan berbeda dua negara serumpun ini. "Sudah saatnya FAM buka mata. Lihat Indonesia, mereka berani ambil pelatih kelas dunia, bersihkan federasi, dan serius membangun tim. Kita Malaysia malah sibuk sindir-menyindir. Sekarang siapa yang tertinggal? Kita ada di tingkat 116, mereka sudah naik ke 112. Itu bukan kebetulan, itu hasil dari kerja keras," ujar Saif kepada Astro Arena.